Ya. Dia bilang bahwa keberlangsungan pemerintah itu tergantung pada orang yang menerima tanggung jawab atas kesalahan. Ya. Ketika pejabat tersebut pura-pura tidak buat kesalahan atau melanjutkan seolah-olah orang tidak melihat kesalahan tersebut dan berharap semuanya akan normal-normal saja, maka kita artinya berpolitik secara main-main, dan saya bukan orang seperti itu. Wah, gila, keren. Oke, begitu mereka tidak mampu mengundurkan diri, gitu kan? Nah, ada peristiwa besar yang misalnya masalah bola di Kanjuruhan, ya. Pejabat yang ini gagal, yang itu gagal, gitu ya. Pejabat yang tidak memenuhi janji kampanyenya, yang narkoba, terus banyak betul kita lagi. Ini lagi tidak baik-baik saja Indonesia ini ya. Tapi nggak ada pejabat yang mundur nih. Ya, akhirnya kita bisa ngumpulin nggak gampang nih orang-orang tua yang yang nakal. Yang nakal-nakal, tapi nakal pikirannya. Aku nggak tua, catat aku nggak tua. Oh iya, sorry. Kalau saya mau deh butuh bocah tua nakal, tapi nakal kita nakal pikiran. Oke, masih dalam acara konspirasi kontradiksi, tapi bukan kontrasepsi ya. Kita ngobrolin ini topik yang keren. Saya pikir kita harus kaget kita. Ada Perdana Menteri baru dari sebuah negara superpower baru 6 minggu dan kemudian mengundurkan diri. Liz Truss. Dr. Kony dengan segala rasa hormatnya tidak bisa hadir, tapi kita bisa mendengarkan suaranya. Dr. Kony, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa wanita ini mundur? Apapun yang terjadi, intinya wanita ini berhati besar. Bisa dilihat dari situ satu hal, bahwa dia mengakui sebagai pejabat publik dia tidak sanggup atau gagal membuat sebuah policy. Dan kalau bicara ini, sebenarnya ini menjadi contoh bagaimana kita juga harus melakukan dengan hati besar ketika kita menjadi pejabat atau pejabat kita melakukan kesalahan yang berakibat fatal kepada negara. Meskipun kalau di sisi lain, aku tuh lihatnya juga beda. Aku tadi malam kontak-kontak sama anakku, kan dia tinggal di UK kan. Dia bilang, kalau aku bilang sih dia pinter katanya. Kalau menjabat 45 hari, dia resign. Tapi kan gajinya gede banget. 118.000 pound sterling. Mantan PM. Apalagi dia mantan Menlu kan. Tapi kalau aku mau bahas dari sisi aku sendiri, somehow sih kalau kebetulan tadi malam aku diundang oleh Duta Besar Owen dengan perwakilan tokoh penting dari FCO dengan beberapa kawan. Duta Besar Inggris ya? Iya, Duta Besar Inggris. Membahas situasi tentang kedepannya perang Rusia. Ya, saya kan tetap dengan pendapat saya bilang bahwa ini keputusan suicidal kalau diperpanjang sanksi-sanksi dan lain-lain. Intinya aku sampaikan kalau ini diteruskan dampaknya tuh akan semakin parah dan dunia tuh akan mengalami deglobalisasi. Kalau itu pilihannya ya silahkan gitu. Terus kemudian saya tanyakan, apa sih posisinya Inggris? Ternyata posisinya Inggris adalah tetap merasa itu adalah invasi. Tetap merasa bahwa perluasan NATO itu harusnya tidak menjadi masalah. Pendek kata, posisi Inggris akan terus mendesak dengan segala cara akhirnya agar Presiden Putin turun. Nah, jadi kalau saya kaitkan ke sana, saya senang nih Perdana Menteri Inggris turun, si Truss ini. Why? Karena Truss ini, dia tuh waktu baru diangkat ya, dia bilang bahwa dia bisa dan akan mampu menyatakan senjata nuklir Inggris dilepaskan melalui sistem rudal Trident. Jadi dia bilang bahwa pokoknya untuk mencegah keamanan paling ekstrim dari keamanan nasional Inggris, ya kan? Maka kalau nggak ada cara lain, ya sudah katanya. Truss akan betul-betul memperbarui penangkal nuklir dan juga akan deploying the nuclear weapon. Nah, ini kan ngeri dong. Ya udahlah, bagus saja mundur deh, nggak usah deh. Iya. Karena segila-gilanya Putin, menurut aku nggak mungkin dia akan kirim nuklirnya atau menghancurkan atau menggunakan senjata nuklir. Ya, saya mendengar tuh waktu dia pidato pelantikan, wow, kenceng banget ya, dia mengatakan bahwa wah, dia pokoknya UK, dia bilang Great Britain akan pokoknya masih berdiri tegak akan melawan invasi atau melawan dari tindakan dari Rusia. Sebelum berani banget nih orang, dia nggak tahu apa Inggrisnya sekarang rakyatnya ancur-ancuran ya. Saya dengar tuh Mas Wowi pasti senyum-senyum. Sekarang di London katanya banyak PSK ya.
Jangan-jangan Mas Kok Wowi tahu udah aja sih ini, udah ampun decek-decek deh. gitu. Tapi Udah kan mau. kalau kita lihat ya, Apa ya? kalau kita lihat ini kan menarik. Setelah Boris Johnson mundur ya kan, kan Boris juga bukan habis waktu, dia juga mundur kan. Ya. Kemudian 40 menterinya keluar. Saya rasa Truss juga melakukan hal yang sama, lebih cepat dia mundur supaya nggak usah menteri-menterinya mundur. Tapi ini menarik loh. Saya tiba-tiba sebelum ke Mas Wowi nih, saya mau ngomong deh. Saya tuh lagi iseng baca lagi ini Mas Wowi Nostradamus. Ya, Nostradamus. Bayangkan ya. Kan Ratu Elizabeth diperkirakan meninggal tepat tahun 2022. Lalu King Charles naik katanya, tapi nggak akan lama, hanya akan less than 1 year. Nah, kalau kita kaitkan dengan dua terakhir PM mundur ini kan menarik sebenarnya. Apa betul ya Nostradamus bisa melihat ke depan? Wah. Dan keren. Di tahun 2037 Indonesia perang lawan Australia di Nostradamus. Itu Nostradamus bilang. Dan itu bukunya ada, nanti tak kasih bukunya. Benar-benar dicetak sebelum tahun 2022. Indonesia melawan Australia. Iya. Kan kemarin udah mulai katanya ada salah satu Indonesia akan diserang Australia di kota yang ada tugunya. Nah, ada tugunya itu di mana? Jakarta kah? Jogja juga ada. Ya. Timur. Makanya, tapi dia tulis begitu, kota yang ada tugunya. Timur. Dan kemarin kita juga udah minta salah ada satu patung Yesus dan lain sebagainya. Salah satu komen itu mengatakan bahwa ada satu pulau pasir Indonesia udah diambil oleh Australia. Ini menarik. Tapi yang jelas ya mohon subscribe ya R66 Newlytics biar kami lebih semangat. Anda boleh komen, Anda boleh usul, Anda boleh setuju, Anda boleh gak setuju. Jadi di sini kami membuat acara yang membuat semuanya bebas berpendapat. Dr. Koni dan Mas Wowi pun nggak boleh marah-marah. Jadi kalau Anda ngusul apapun, please sopan. Marah-marah cuman sama bosman. Sama bosman boleh. Kalau bosman itu memang bukan untuk disayang, untuk dimarah-marah. Dia buzzer aja ditantang. Mas Wowi komen dong tentang mundurnya Liz Truss. Apa yang terjadi? Jadi kita melihat bahwa mandatnya, jadi Liz Truss waktu dia mengundurkan diri, dia pidato di Downing Street nomor 10 itu sangat simpel sekali, kata-katanya adalah saya gagal memenuhi mandat sebagai Perdana Menteri. Gagal juga memenuhi janji kampanyenya ya? Dia tidak kampanye sebenarnya, kan dia menggantikan. Janji waktu dia minta dipilih ya, karena dia melawan Rishi Sunak yang saya pikir turunan India itu lebih menarik. Saya pikir dia akan menang, ternyata Liz Truss yang menang. Jadi mandat yang diberikan adalah untuk masalah ekonomi. Sementara untuk menutupi ekonomi, dia mengkampanyekan perang. Ini sebenarnya ini adalah strategi kontradiktif. Jadi gini, seperti Pak Karno misalnya dulu, ini strategi perang biasa, di mana Pak Karno misalnya menyatakan gempur Malaysia. Padahal pada saat gempur Malaysia itu bukan benar-benar 100% mengambil Malaysia, tapi dengan adanya ini masyarakat teralihkan dan kemudian pengumpulan dana untuk perang tersebut dibelikan pangan. Karena waktu itu Indonesia krisis pangan. Jadi strategi ini sudah dibaca sama banyak bahwa dia tuh hanya bluffing aja, akan menggunakan nuklirnya, akan menggunakan taktik perangnya untuk mempropaganda. Tetapi yang orang-orang tunggu adalah billing energi. Rata-rata adalah 1.400 pound Oktober 2021. Per hari ini Oktober 2022 adalah 2.800, naik 100% gitu. Harga energi sekarang di banyak pub mati dan udah terjadi ya, udah tutup ya sekarang. Itu terjadi. Jadi yang dilakukan dia itu blunder. Yang dia potong pajak orang kaya. Iya. Nah, orang kaya nambah bersukacita kan? Iya. Padahal itulah income untuk mensubsidi orang miskin harusnya. Ini blunder. Jadi dia langsung 14 menterinya menyatakan akan mundur. Sebelum itu ya dia langsung mundur. Nah, di sini adalah kejadian yang kita lihat adalah sejak Theresa May, Boris Johnson, kemudian terakhir ini Liz Truss yang hanya 45 hari, the shortest prime minister ever di Inggris. Ini ekonomi Inggris memang sejak Brexit itu turun terus arah. Tapi ini ekstrim turun sekarang dong ya? Ekstrim turun. Nah, dan ini bagi Inggris kehilangan Ratu Elizabeth yang berdiri, yang dimahkotai tahun 52. Itu ternyata dulu Commonwealth itu terus karena merdeka juga turun. Jadi secara kedaulatan Inggris ini lagi dalam masa
transisi yang akan transisi turun ya, turun ke bawah. Ini akan terjadi perubahan besar di dunia ini di dalam politik luar negeri dunia. Jadi kembali lagi yang kita kagumi adalah sewaktu mandat itu tidak amanah, mereka mengundurkan diri. Ini gitu. yang harus kita. Ini yang mau kita mungkin, bahas juga nih. Nah, ini sanepo, kalau bahasa Jawa tuh sanepo tuh kita ini Indonesia. Kalau kita ngomongin Liz Truss, kita ngomongin Inggris, orang Indonesia bilang what's in it for me, gue apa hubungannya sama Indonesia gitu kan? Nah ini hanya sanepo, hanya kaca benggala untuk melihat bahwa oke, begitu mereka tidak mampu mengundurkan diri, gitu kan? Nah ada peristiwa besar yang misalnya masalah bola di Kanjuruhan, pejabat yang ini gagal, yang itu gagal gitu ya. Pejabat yang tidak memenuhi janji kampanyenya. Yang narkoba, terus banyak betul kita lagi. Ini lagi tidak baik-baik saja Indonesia ini ya. Tapi nggak ada pejabat yang mundur nih. Di acara kita ini satu mengajari teman-teman dimanapun mengerti pola dunia, tapi apa yang buat Indonesia itu adalah pengingat di satu sisi. Jadi aku pikir sekarang kita bicara Inggris dulu, bahwa Inggris ini sebenarnya negaranya bisa dikatakan sunset. Pound sterlingnya terlemah dalam 40 tahun terakhir. Iya. Terus saham dan lain sebagainya itu lemah sekali. Dan kita nggak melihat winter yang coming early. Iya. Ini akan membuat, jadi di Inggris tuh saat ini rakyatnya komennya cuma dua. We are freeze to death or we are starving. Kelaparan dan bakal kedinginan. Ya, betul. Ini yang akan terjadi. Jadi dengan mundurnya Liz Truss, ada beberapa calon. Ini kita lihat kemungkinan. Boris Johnson katanya nyalon lagi ya? Mungkin. Tapi kayaknya Rishi nih. Tapi Rishi, aku pikir Rishi, karena Rishi seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang mengerti sekali. Inggris butuh figur kayak dia. Nah, tapi Mas Wovik, gimana? Aku mau potong. Ini kan bukan cuma Truss yang mundur ya, Menteri Dalam Negeri juga si Braverman. Ya, Menteri Dalam Negeri, Ya, tapi tahu nggak, aku tuh sangat impress dengan kata-kata dia loh waktu dia ngumumkan. Dia bilang bahwa keberlangsungan pemerintah itu tergantung pada orang yang menerima tanggung jawab atas kesalahan. Ya. Ketika pejabat tersebut pura-pura tidak buat kesalahan atau melanjutkan seolah-olah orang tidak melihat kesalahan tersebut dan berharap semuanya akan normal-normal saja, maka kita artinya berpolitik secara main-main, dan saya bukan orang seperti itu. Wah, gila, keren. Jadi Bu Kony, apapun terlepas dari ini, kita melihat satu keteladanan yang menurut saya bangsa ini, pemimpin-pemimpin di bangsa ini juga barangkali bisa melihat satu contoh. Kita tahu di Australia juga gitu ya, dengan simple thing aja kesalahan pejabatnya mundur. Yang Menteri Dalam Negerinya ya Suella Braverman. Suella Braverman. Kesalahan dia kan simple, Mas Kando, pertama kali. Kesalahan yang pertama kali itu dia mengirim dokumen resmi dia, pakai email pribadi ke parlemen. Pakai email pribadi, itu Mendagri itu. Itu nggak pakai email resmi. Itu dia mundur loh. Dan juga Boris Johnson ya, cuman dia kedapatan pesta gitu ya, dalam situasi yang mestinya tidak boleh pesta, itu pun membuat Boris Johnson mundur dari posisi. Gila, Perdana Menteri Inggris itu adalah posisi yang sangat kuat di dunia ya. Dan juga kita tahu juga tradisi di Jepang ya. Orang Jepang salah sedikit kadang-kadang dia malah harakiri tuh. Harakiri itu dari sini ya. Kalau dari sini hara kanan. Kenapa harakiri yang ditusuk adalah perut sebelah kiri? Ya karena namanya harakiri. Kalau Korea juga begitu ya. Hara kanan. Australia juga begitu. Jadi barangkali keteladanan inilah yang mestinya juga kita teladani ya, Mas Owi. Budaya timur kita harusnya lebih luhur daripada budaya barat. Betul. Nah, saat ini memang masa pendewasaan politik di Indonesia. Jadi mungkin ya ke depan saya pikir ya udahlah, ini udah hampir 2 tahun lagi udah selesai. Ke depan di tahun 2024 di mana semuanya serba baru, yang saya harap adalah semuanya berubah. Bahkan saya mengusulkan nih, kalau era Soekarno atau disebut Orde Lama, era Soeharto disebut Orde Baru, selama 20 tahun ini ada namanya era reformasi. Era reformasi ini selama 25 tahun ya, menghasilkan kayak gini. Jadi 2024 ke atas saya harap itu udah bukan era reformasi. Reformasi itu selesai, di mana budaya mundur itu tidak ada di era reformasi, budaya malu tidak ada di era reformasi. Nah, di 2024 ke atas itu budaya malu, kalau salah mundur mengakui dan
ya hal-hal seperti gini, kebudayaan adiluhur kita ini harus dipraktekkan. Mestinya kita lebih daripada orang-orang barat lah mestinya ya. Harusnya budaya kita harus budaya lebih malunya. Budaya malunya gitu. Oke. Jadi era 2024 era ini ya, era budi luhur. Nah, mungkin jadi itu kita berharap Bu Kony tahun 2023 2024 di mana kita akan banyak sekali memilih pemimpin-pemimpin all level ya. Memilih wakil-wakil. Mari kita giatkan juga, mari kita cari pemimpin-pemimpin yang kira-kira ada budaya itunya tuh. Yes. Setuju nggak kita? Jadi kita kasihan rakyat ya, rakyat sekarang aduh ya Allah ya. Jadi kita berharap betul perbaikan. Apalagi Pak Jokowi udah wanti-wanti mengatakan tahun depan mungkin kita akan ada masa gelap atau apa gitu. Hidup ke depan itu banyak sekali tantangan-tantangan. Ya, saya pikir yang menyelamatkan itu adalah kita memilih pemimpin yang terbaik yang bisa membawa perubahan. Setuju Mas Uy? Setuju. Setuju Bu Kony? Setuju. Ya. Setuju banget. Oke. Jadi nggak tahu menurut saya udah rakyat berhak untuk mendapatkan calon-calon terbaik. Teman-teman yang di sana yang punya wewenang untuk membuat atau mempunyai option untuk mencalonkan, please pilihkan. Rakyat adalah pilihan-pilihan terbaik. Biar kami rakyat tinggal memilih yang terbaik. Ya, jadi itu saja message-nya. Silakan komen, ya silakan usul topik apapun. Kita akhir dan kita akan jumpa lagi dalam topik selanjutnya. Terima kasih Dr. Kony dan terima kasih Mas Uy. Bye-bye. Terima kasih, bye.